Alhamdulillahi wa bi ni'mati tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki malam ke-10 bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Puasa sebenarnya kalau kita mau amati ataukah teliti lebih tajam lebih dalam, maka ada dua inti daripada puasa yang sementara bisa kita tangkap. Yang pertama adalah untuk pembuktian atau menguji keimanan seseorang. Puasa adalah sarana pengujian sekaligus pembuktian keimanan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami dulu bahwa iman itu adalah karunia yang terbesar dalam kehidupan. Tidak bisa dibandingkan apapun nikmat iman dengan nikmat yang lain. Bahkan kita memperbankan apapun, yang penting iman kita tetap terjaga. Iman dan Islam itu adalah barang mewah. Dialah barang yang termewah dalam kehidupan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran, Allah berfirman, "Wala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kamu lemah, jangan bersedih, jangan minder, jangan pesimis. Kamulah golongan tertinggi kalau kamu beriman. Jadi iman itu adalah karunia yang terbesar dalam kehidupan kita. Mari kita syukuri, mari kita pelihara, mari kita rawat, dan bahkan kita tingkatkan. Di dalam surah, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari antara orang beriman, orang Islam dan orang kafir sama saja. Bahkan kadang-kadang kasat mata kehidupan orang kafir itu lebih indah daripada orang Islam. Orang kafir kaya, orang kafir mapan, orang kafir wah-wah seterusnya. Sementara orang Islam itu kadang-kadang kita lihat sederhana, bahkan kere dan seterusnya. Tetapi perlu kita tahu bahwa di akhirat nanti orang kafir itu menyesal, karena di dalam surah Al-Hijr disebutkan, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Orang kafir itu berangan-angan seandainya bisa, kenapa dia waktu hidup di dunia tidak beragama Islam. Begitu menyesali itu orang kafir itu tidak beragama Islam waktu hidup di dunia. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah kita dapat iman dan Islam ini gratis. Padahal dia adalah barang yang sangat mahal. Kita yang beriman, kita berislam, tidak ada konflik, tidak ada masalah, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada keringat yang kita kerahkan. Dibandingkan sahabat-sahabat, bagaimana Bilal bin Rabah untuk mendapatkan iman itu, dia ditindis dengan batu di padang pasir yang sangat panas. Bagaimana Sumayyah, bagaimana sahabat-sahabat luar biasa perjuangannya untuk mendapatkan iman itu. Kita alhamdulillah tiba-tiba saja lahir dalam keadaan beriman. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita pahami bahwa iman itu bukan hanya karunia dan bukan hanya nikmat, tetapi dia adalah tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Iman harus memenuhi syarat dan ketentuannya. Iman bukan hanya pengakuan, tetapi iman adalah pembuktian. Salah satu pembuktiannya adalah puasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun."
Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan mengklaim dan mengaku dirinya beriman? Wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji dengan keimanan itu. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kamu. Dengan ujian itu terseleksilah, tersaringlah siapa di antara mereka yang beriman, siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanannya, dan siapa yang berdusta, yang pura-pura saja beriman. Kelompok ini pasti ada, karena Al-Quran sudah menegaskan seperti itu. Ada orang berpenampilan beriman tapi sebenarnya bukan beriman. Dan itulah yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Banyak manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia merasa bahwa dia berhasil menipu Allah, menipu orang-orang sekitarnya dan orang-orang beriman, bahwa dia sudah dianggap orang beriman, dia sudah dianggap teman, dia sudah dianggap orang yang bagus. Tapi sebenarnya dia menipu dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Karena iman yang diharapkan ini adalah iman yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pengakuan manusia dan bukan klaim dari kita, tetapi pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak terjadi hari ini berbahagia. Kenapa? Karena syarat-syarat dan ketentuan sebagai orang beriman dia tidak penuhi. Orang beriman itu harus lulus uji. Semuanya harus diuji. Dan tingkat ujian seseorang itu bergantung juga pada keimanannya. Dan iman dalam kehidupan itu jangan dianggap hanyalah kesusahan, kebaikan juga adalah ujian. Karena itu disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Kami mengujimu dengan kesusahan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kamu kamu kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya dan miskin itu sama-sama ujian. Orang kaya apakah bersyukur dengan kekayaannya? Orang miskin apakah bersabar dengan kemiskinannya? Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini salah satu ujian keimanan kita. Apakah kita betul-betul berpuasa sesuai dengan ketentuan? Karena jangan sampai kita berpuasa tapi amal puasa kita hanyalah seperti fata morgana, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis Bukhari disebutkan, "Rubba sha'imin laysa lahu siyam illa al atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali hanya haus dan hanya lapar dan haus. Alhamdulillah. Capek berpuasa, selesai kewajibannya tapi tidak mendapatkan kebaikan dari puasa. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita bangga, mari kita bersyukur, mari kita merasa terhormat menjadi orang beriman dan orang Islam. Dan mari kita jaga keimanan itu, karena dia adalah barang yang sangat berharga, sangat mewah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Abdullah bin Abdullah hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan sampai tawaran, belum sampai di tengah-tengah perjalanan ada tawaran kepadanya, "Ya Abdullah, kamu diminta untuk kembali ke Makkah. Tidak usah lagi hijrah bersama Rasulullah SAW. Dan kamu akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Rumahmu akan diganti dari rumah yang lebih bagus. Kamu diangkat menjadi pemimpin di kota Makkah. Bahkan kamu bisa memilih wanita tercantik di Makkah, kamu bisa nikahi." Tawarannya hanya satu, kembali ke Makkah, tidak ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Apa jawaban itu? Apa jawaban beliau? Dan inilah yang penekanannya, dan disinilah pelajaran yang bisa kita ambil. Beliau menjawab, semua dalam kehidupan ini ada harganya dan bisa kamu tawar, tetapi jangan sekali-kali tawar iman dan Islam saya, tidak ada harganya. Saya lebih baik mati berkalang-kalang daripada hidup tanpa iman. Inilah orang yang beriman hari ini. Dia berani korbankan apa saja demi
kelangsungan keimanannya. Maka apabila ada tawaran hari ini berbahagia, pilih harta atau pilih iman, kita pilih iman. Pilih pangkat atau pilih iman, kita pilih iman. Bahkan seandainya pilihan itu tersulit sekalipun, pilih nyawa atau pilih iman, kita pilih iman. Lebih baik kita mati beriman daripada hidup tanpa iman. Begitulah orang beriman hadir dibilang Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian keimanan itu adalah mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini alhamdulillah masih menghadapi ujian-ujian yang masih ringan. Cukup salat berjamaah bagi laki-laki, menutup aurat sempurna bagi perempuan. Padahal menjadi orang beriman itu sebagaimana yang diperlihatkan oleh sahabat-sahabat dalam majma'in, mereka berjuang habis-habisan untuk mempertahankan keimanan itu. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti daripada puasa itu adalah mendahulukan kepentingan Allah di atas segala-galanya. Ya, kita berpuasa karena itu perintah Allah. Meskipun itu berat, tapi seberat apapun kali itu perintah Allah Subhanahu wa taala, bismillah tawakal Allah. Jangan sekali-kali tawar kalau ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berani menggugat perintah Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang sudah pintar, mentang-mentang belajar hukum sudah luar biasa, sudah profesor bidang hukum, dia coba-coba menggugat, merevisi, meninjau kembali hukum-hukum dalam Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Jadi puasa ini kepentingan Allah, kita mendudukan kepentingan Allah. Makan dan minum ini enak, tapi karena Allah melarang, kita dudukan kepentingan Allah. Kita korbankan lapar nafsu kita demi membahagiakan atau meridai Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu pilihannya, ketika Allah memberikan satu perintah, maka tidak ada wa ma kana lil mu'minin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tidak ada pilihan bagi orang beriman apabila Allah dan Rasulnya menurunkan kita perintah, illa yaqulu sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami taat. Begitulah orang beriman. Jangan karena begini macam-macam, ada cari alasan bermacam-macam, demi ini kita korbankan hukum Allah. Nauzubillah min dzalik. Tidak bisa kita bandingkan hukum Allah dengan hukum manusia. Membandingkan hukum Allah dengan hukum manusia, buatan manusia sama dengan membandingkan Allah pencipta dengan ciptanya sendiri. Kalau ada hukum Allah kita tidak bisa kerjakan, mari kita istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat hukumnya, jangan menganggap hukum itu tidak cocok untuk kita. Bukan hukumnya yang tidak cocok, Anda yang tidak mampu menjalankan hukum itu. Anda yang lemah. Ya, makanya seperti umpamanya kalau kita melihat hukum Allah Subhanahu wa taala, salat di masjid bagi laki-laki wajib, mari kita paksakan. Jangan cari pembenaran sehingga salat di rumah. Karena Rasulullah SAW melarang laki-laki salat di rumah. Abdullah bin Maktum yang buta tidak diizinkan salat di rumah, hanya satu masalahnya, karena dia masih mendengarkan suara azan dikumandangkan. Mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai hadirin berbahagia, ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kita berani gugat, kita berani bantah. Nauzubillah min dzalik. Apalagi sekarang ini bulan Ramadan, bulan yang sangat syahdu, yang begitu berharganya waktu detik demi detik, sangat berharga di bulan Ramadan. Nah, banyak sekali kita lihat orang Islam yang tidak puasa di bulan Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Kita sangat sedih melihat seperti ini. Apalagi hukum sudah berubah. Dulu hukum yang berlaku adalah hormati orang yang puasa. Sekarang berlaku hukum hormati orang yang tidak puasa. Nauzubillah min dzalik. Makanya tidak boleh ada orang marah kalau warung dibuka di siang hari, meskipun itu pelanggaran menurut agama. Tapi karena hukumnya hormati yang tidak puasa, ya kita sabar saja. Kita mau apa lagi? Begitulah kenyataannya. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis sahih disebutkan, hadis Ibnu Majah, man aftara yawman min Ramadan bi ghairi udhr wala rukhsah walam yaqdi shawmahu in shamadah. Siapa yang satu hari saja tidak berpuasa bukan karena udzur, bukan karena rukhsah, bukan karena sakit dan seterusnya,
Satu hari saja dia tidak puasa, dia tidak bisa ganti yang satu hari meskipun dia berpuasa setahun. Bahkan dalam hadis meskipun dia berpuasa seumur hidupnya, hanya gara-gara satu hari dia tidak berpuasa. Ini kalau dia tidak puasa sembunyi-sembunyi. Beda lagi hukumnya kalau terang-terangan tidak puasa, lebih besar lagi. Karena dosa kecil dikerjakan terang-terangan, dikerjakan dengan bangga, dikerjakan dengan tidak merasa risih, dikerjakan berulang-ulang, bisa berubah menjadi dosa besar. Nah, tidak puasa itu sudah dosa besar. Apatah lagi kalau diperlihatkan, dipamerkan di muka umum tidak puasa. Jadi besar kali besar orang yang tidak puasa. Tapi masih mending kalau dia masih akui bahwa puasa itu wajib dan dia masih berdosa besar karena tidak puasa. Yang lebih parah kalau dia menganggap puasa itu sudah tidak wajib lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ulama sepakat bahwa dia sudah murtad keluar dari Islam. Orang yang mengaku Islam tetapi tidak menganggap puasa itu tidak wajib lagi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti daripada atau hakikat daripada puasa Ramadan itu bagi kalau kita mati hanya dua, yaitu bagaimana membuktikan keimanan kita. Yang kedua, bagaimana mendahulukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Jadi mulai sekarang mari kita selalu memperhatikan agama kita. Apapun agama minta, kita dahulukan kepentingan agama daripada kepentingan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza habballahu rajulan ista'malu." Salah satu tanda Allah mencintai seseorang, Allah gunakan orang itu di dalam agama. Maksudnya apa? Kalau dia menjadi pejabat, jabatannya digunakan untuk kepentingan agama. Kalau dia menjadi orang kaya, kekayaannya berguna untuk agama. Kalau dia orang pintar, kepintarannya menjadi orang kaya. Dia menjadi orang kuat, kekuatannya untuk kepentingan agama. Begitupun sebaliknya, tanda-tanda orang yang tidak dicintai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila diberikan nikmat dan jabatan tidak digunakan untuk kepentingan agama. Nikmal mal salih indah jadi salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang halal di tangan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan hari ini berbahagia, hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini memberikan pencerahan kepada kita, kesadaran baru bahwa betapa menjadi orang beriman itu tidak main-main. Dia butuh tanggung jawab, dia butuh pembuktian, dia butuh kerja keras sebagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, melindungi kita, menjaga kita, dan tetap memelihara iman kita. Pada akhirnya kita menutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.